Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sallallahu al-karim rabbal arsyil azim an yarzuquna wa iyyakum al-ilman nafi wal amalus salih ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan saya bertemu kembali dalam rangka Thalabul Ilm dalam melanjutkan pelajaran fikih, ya. Pelajaran fikih yaitu kitab kitab apa? Ada yang masih ingat kitabnya? Tes Al-Mulakos Al-Fiqhiyah. al fikih. Ya, nah, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, buah karya Syekh siapa? Syekh 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 Saleh Fauzan. Syekh Shalih Saleh Fauzan. Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dan kita telah sampai pada bab fima yahrumu alal muhdis muzawalatuhu minal a'mal, yaitu larangan atau apa saja larangan-larangan yang dilakukan atau amalan-amalan apa saja yang dilarang dilakukan oleh orang yang berhadas. Amalan-amalan yang dilarang dilakukan oleh orang yang berhadas. Tep. Qala mu'alif rahimahullah, berkata penulis, hunaka ba'dun minal a'mal alati yahrumu alal muslim idza lam yakun ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Di sana, ya, ada sebagian amalan yang alati yahrumu ala muslim, yang dilarang bagi orang muslim idza lam yakun ala taharatin, apabila tidak dalam keadaan bersuci, an yuzawilaha, ya, apabila ia tidak dalam keadaan suci untuk melakukannya, li syarafiha wa makanatiha, dikarenakan mulianya suatu amalan tersebut atau kedudukannya atau bahkan atau mungkin tempatnya. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha, dan amal-amal ini nubayyinuha, kami jelaskan, ya, berserta dengan dalil-dalilnya, litakuna minka ala bal, agar kau memiliki perhatian dengannya. Fala tuqdim ala wahidin minha illa ba'da at-tahayyu'i lahu bitaharati al-matlubah. Maka fala tuqdim, maka janganlah Anda melakukan, ya, salah satu dari amalan tersebut kecuali setelah mempersiapkan diri Anda dengan melakukan toharoh yang dituntut oleh syariat. Ya lam ya akhi anna hunaka asya tahrumu alal muhdis. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang dilarang atau yang diharamkan, ya, oleh atau bagi orang yang berhadas. Sawan kana hadatsu akbar au asgor. Baik itu hadasnya hadas yang besar ataupun yang kecil.
Wa hunaka asya yahtassu tahrimuha biman huwa muhdisun hadasan akbar. Di sana ada perkara-perkara yang pengharamannya khusus bagi orang yang berhadas hadas besar. Kata penulis fal asya'ul lati tahrumu 'alal muhdisi ayyal hadatsaini. Perkara-perkara yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang berhadas, maka ay hadatsain yaitu dua dua hadas. Jadi maksudnya di sini ada dua jenis hadas, baik itu hadas besar maupun hadas yang kecil. Ya. Apa saja? Yang pertama, kata penulis, masul mushaf as-syarif. Yaitu apa? Menyentuh mushaf yang mulia. Fala yamussuhu al-muhdisu biduni ha'il. Maka tidak boleh orang yang berhadas itu menyentuh mushaf tanpa adanya penghalang. Liqauli ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Ay al-mutahharun minal hadasi janabatan aw ghairaha. Yaitu orang-orang yang suci dari hadas, ya, junub atau yang lainnya. Alal qawli bi anal murad bihim al mutahharun minal bashar. Pendapat ini, ya, maksudnya al mutahharun itu dari kalangan apa? Manu manusia. Wa hunaka man yara anal muradu bihim al malaikatul kiram. Dan di sana ada pendapat lain bahwasannya al mutahharun maksudnya adalah para malaikat yang mulia. Jadi di sini ada perbedaan pendapat. Ya, al-mutahharun maksudnya di sini apa? Al-bashar. Katanya tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an atau mushaf kecuali orang-orang yang suci dari kalangan manusia. Katanya di sini berpendapat bahwa tidak boleh orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Qur'an atau mushaf, ya, tanpa adanya penghal. Al-Quran. Mm-mm. Dan di sana ada pendapat yang lain, yaitu al-mutahharun maksudnya dari kalangan malaikat. Maka tidak mengapa, ini pendapat yang lain, tidak mengapa orang yang berhadas itu menyentuh Al-Quran. Jadi emang ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang menafsirkan dari kalangan manusia, ada yang menafsirkan dari kalangan para malaikat. Wa hatta law fussiratil ayah bi anal murada bihim al malaikah. Apa namanya? Seandainya ditafsirkan, ya, ayat tersebut ditafsirkan bahwasannya eh, arti apa al-mutahharun itu adalah al-malaikah dari kalangan malaikat, fa inna dzalika yatanawal bashar bidalalatil isyarah. Bahwasannya hal itu juga mencakup dari kalangan manusia. Bidalalatil isyarah dengan segi pendalilan isyarat. Wa kama warada fi kitab ala dikatabahu Rasulullah SAW li Amr bin Hazm ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Amr bin Hazm. Apa isinya? Nabi SAW berkata, yamassu la yamassul mushafa illa tahirun. Tidaklah yang tidak apa namanya eh, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, tahir. Yang di sini segi pendalilan bahwasannya eh, al-mutahharu itu dari kalangan al-bashar. Ini ulama yang menafsirkannya demikian. Rawahu Nasai wa ghairu muttasilan. Kemudian qala Ibnu Abdul Bar berkata, Ibnu Abdul Bar, innau asbahal mutawatir li talaqqin nas
lahu bil qabul. Berkata Ibnu Abdul Bar bahwasannya innahu asbaha al mutawatir. Bahwasannya hadis ini derajatnya seperti hadis yang mutawatir. Maka manusia atau di sini maksudnya para ulama menerima hadis tersebut karena menyerupai hampir mirip sama hadis al-mutawatir. Kemudian qala Syekhul Islam berkata Syekhul Islam an man'il masil mushaf li ghairil mutatahhir. Berkata Syekhul Islam tentang larangan menyentuh Al-Qur'an tanpa adanya uh, apa namanya? Li ghairil mutatahhir bagi orang yang tidak bersuci. Ini ada larangan dari apa namanya? eh, pendapat Syekhul Islam bahwasannya ada larangan yang menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang tidak bersuci. Apa kata beliau? Huwa madhabul a'immatil arba'ah. Ini adalah pendapatnya madhab yang empat. Apa madhab yang empat itu? Siapa saja? Imam, Abu hmm? Hanifah, Ya, Sahih Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Ahmad. Hanafi, Hanafiyah. Mereka ber- berpendapat atau kata Syekhul Islam ini merupakan mazhabnya imam yang empat. Apa itu? Larangan menyentuh mushaf. Ya, larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak bersuci. Kemudian juga berkata waqala Ibnu Hubairah fil Ifsah. Berkata Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah berkata dalam kitab Al-Ifsah, ini bisa antum cek ini perkataan Syekhul Islam ya di Al-Fatawa Al-Kubra atau Majmu' Al-Fatawa. Kemudian kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, ajma'u yakni al-a'immata al-arba'ata. Telah sepakat mereka siapa itu? Yaitu para imam yang empat. Bahwasannya la yajuzu li muhdis masul mushaf. Bahwasannya tidak boleh bagi orang yang berhadas itu menyentuh mushaf. Intah, selesai. Wala ba'sa an yahmila ghairul mutatahhiri al mushafa fi ghilafin aw qisin min ghairi an yamassahu. Maka tidak tidak mengapa ya orang yang tidak suci atau orang yang berhadas tadi itu membawa mushaf fi ghilaf yang ada apa sampulnya. Muharram. Heeh. Aw qisin atau membawa mushafnya dalam kantong, tak masalah, tak apa-apa. Karena tidak secara langsung. Ya, ada penghalang di situ. Min ghairi an yamassahu tanpa menyentuhnya secara langsung. Maka dzalika la ba's. Demikian pula nggak pas, nggak masalah, nggak tidak mengapa an yanzura fihi untuk melihat mushaf ya wa yatasaffahahu min ghairi massin dan juga boleh nggak mengapa membolak-balik mushaf tanpa menyentuhnya. Maksudnya bisa mungkin dengan apa? Ada penghalang lah intinya. Kaos tangan mungkin ya. Atau mungkin sekarang zamannya apa? Elektronik pakai HP. Ya. Apakah HP termasuk mushaf? HP-nya ada mushafnya. Apakah termasuk mushaf? Di tidak. Maka ini ada solusi di situ. Ya, bahwasannya HP apa mungkin ya, mungkin ada seorang penuntut ilmu dia butuh mushaf namun sedangkan dia dalam keadaan hadas kecil mungkin ya dia sangat butuh meneliti apakah benar dalilnya apa namanya dalam ayat ini surat ini
seperti itu, maka dia mungkin bisa melihat HP-nya. Ini merupakan salah satu solusi ketika orang ada hadas, ingin melihat Al-Quran, membolak-balikan Al-Quran, maka bisa menggunakan handphone. Nah, tapi itu yang pertama. Jadi ada larangan, baik itu hadas kecil ataupun besar, ya. Ketika orang itu tersebut berhadas, yang pertama apa tadi? Hmm? Memegang mushaf. Ya, larangan menyentuh mushaf secara langsung tanpa adanya penghalang. Maka itu ya sepakat para Betul. imam yang empat tadi dari Gimana? perkataan Syekhul Islam bahwasannya ini adalah pendapat mazhab imam yang empat, larangan menyentuh saudarana ngecas apa namanya laptop, larangan menyentuh mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kita sekarang pindah larangan bagi orang yang berhadas tidak boleh melakukan suatu amalan, baik itu hadas yang besar ataupun yang kecil. Yang nomor dua adalah wa yahrumu ala muhdis as-salatu fardon au naflan. Dilarang atau diharamkan bagi orang yang berhadas, baik itu hadas apa sekali lagi, hadas kecil maupun Das besar. besar ya. Sekarang kita masih masih bahas yang seperti itu, apa namanya, yang besar ataupun yang kecil. Maka larangannya dia tidak boleh sholat fardon au naflan. Ya, tidak boleh sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Terus, Kemudian kata Syekh, wala wala Syekh fillah taala wa hadza bi ijma' ahli ilm. Ini merupakan ijma'nya para ahlu ilmi. Idastata'a taharata. Jadi larangan orang yang berhadas tadi itu, baik yang kecil maupun yang besar, ya, dia dilarang melakukan sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, ya, terlarang karena dia sedang apa, hadas. Wahada bi ijma'i ahlil ilm, tidak boleh melakukan sholat, amalan sholat, ya. Ini merupakan sepakatnya, apa namanya, pendapatnya alul ilm. Idza stata'a atau apabila dia mampu untuk melakukan toharoh. Kesepakat para ahlul ilmi sekali lagi, ya, apabila dia mampu melakukan toharoh, ya, namun dia dalam keadaan hadas, maka terlarang dia melakukan suatu amalan sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum juduban fatahharu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian mendirikan salat, faksilu wujuhakum, maka hendaknya kalian faksilu, apa namanya? Cuci. Cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan Buat tangan-tangan al kalian ilal marafiq, sengaja. sampai sampai apa? Ku. Siku, ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah biru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai telapak kaki. Wa in kuntum juduman fattoharu. Jikalau
Apabila kalian junub fattaharu maka bersucilah al-ayat. Wa qala Nabi SAW la yaqbalullah salatan bi ghairi tahur. Dan Nabi SAW juga bersabda la yaqbalullah salatan bi ghairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang hamba tanpa ia bersuci, tanpa adanya apa? Ya, tanpa bersuci. Berwudu. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa hadis la yaqbalullah shalah man ahdatha hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang hamba man ahdatha hatta yatawaddo. Itu yang berhadas sampai dia berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalli min ghairi taharatin ma'al qudrah 'alaiha. Maka tidak boleh baginya untuk melakukan salat min ghairi taharah tanpa dia taharah padahal dia mampu untuk melakukannya. Wala tasih salatuhu, maka enggak sah salatnya. Sawan kana jahilan au aliman, baik dia dalam keadaan jahil atau dia mengetahui, nasyan au amidan, baik dia dalam keadaan lupa atau disengaja amidan. Lakinna alim al-amid idza shalla min ghairi taharatin ya'thamu wa yu'azzaru. Kan tetapi apabila dia mengetahui, ya al-alim, dia mengetahui al-amid dan dia sengaja, apabila dia sholat tanpa toharoh maka dia berdosa dan yu'azzar dan dihukum. Dan yang menghukum ini adalah pemerintah ya, bukan kita. Wa in kana jahilan au nasyan. Kalau seandainya dia jahil atau lupa, fa innahu la ya'tham, maka dia tidak berdosa, lakin la tasihu sholatuhu. Namun tidak sah salat, tidak sah salatnya. Tab itu jadi yang kedua, amalan yang dilarang, yang amalan yang dilarang bagi orang yang berhadas, baik itu hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Itu amalan sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian kita lanjut ke yang nomor yang ketiga ya, yang ketiga. Ya harumu ala muhdis at-tawaf fi baitil atiq. Dilarangnya orang yang berhadas, baik itu hadas yang besar ataupun yang kecil, melakukan amalan tawaf bil baitil atiq di Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bi baiti salatun. At-tawaf tawaf di Ka'bah sama seperti salat illa anallah abaha fihil kalam. Kecuali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Faqad tawaddu'a an-nabiyyu faqad tawaddu'a an-nabiyyu litawaf. Sungguh Nabi SAW ya berwudu ketika Anda melakukan
tawaf, untuk tawaf. Wasoha anhu sallallahu annahu mana al haid minat tawafi bil baiti hatta tadhura. Dan telah sahih dari Nabi SAW bahwasannya Nabi SAW melarang bagi wanita yang haid minat tawafi bil bait, larangan tawaf di Ka'bah hatta tadhur, sampai dia suci. Kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf alal muhdis hatta yatatahhar. Semua ini menunjukkan bahwasannya larangan tawaf bagi orang yang berhadas sampai dia bersuci. Jadi ketika kita ingin umroh, ya, hendaknya kita benar-benar memperhatikan sucian kita, ya, berwudu, mungkin Allah alam katanya beberapa, ya, anak juga belum pernah ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk bisa menjalankan ibadah umroh atau haji ke semua. Amin, Bahwas- amin. Bahwasannya apa, agak jauh katanya tempat wudhunya, Allah alam, mana belum ke sana juga. Maka hendaknya juga, ya, diniatkan betul, ya, insya Allah permudah menjalankan apa namanya tawaf itu. Intinya tawaf ini, ya, tadi hampir sama seperti sholat, namun tawaf itu ada bisa berbicara, ya, seperti bisa berbicara dan apa namanya eh, berwudu seperti itu. Kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf ala muhdis hatta yatatahhar. Ini menunjukkan bahwasannya larangan tawaf bagi orang yang berhadas sampai dia suci. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, hafidhullah taala, mengatakan wa mimma yadullu ala tahrimihi alal muhdis hadasan akbar qaulu ta'ala. Dan hal ini menunjukkan pengharamannya uh, tawaf bagi orang yang berhadas, hadas akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa yang kalian katakan. Begitu pula wala junuban, dan tidak pula orang yang junub, illa abiris sabil hatta taktasilu, kecuali orang yang, ya, sekedar lewat, hatta taktasi, sampai dia mandi. Maksudnya adalah la tadkhulul masjid. Janganlah kalian masuk masjid wa antum junub, sedangkan kalian dalam keadaan junub, illa mari sabil, kecuali yang sekedar lewat saja. Maka sekedar lewat tidak mengapa. Namun kalau apa namanya menetap, duduk, ya, seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Ya. Illa mari sabil, kecuali hanya sekedar lewat. Paman uhu min duhul masjid lil baqa fihi. Paman uhu, maka larangan masuk masjid untuk berdiam diri, duduk di dalam masjid tersebut. Ini konsekuensinya juga larangan minat tawaf, pelarangan dari tawaf, min babil aula, termasuk apa, larangan yang paling paling utama. Wa hadhil a'mal tahrumu ala muhdis sawa'an kana hadasu akbar au asghar. Ini merupakan amalan-amalan yang dilarang yang dilarang bagi orang yang berhadas, baik dia itu hadasnya besar ataupun yang kecil.
Taib, jadi ada berapa poinnya di sini? Ada 3. tiga. Ada yang mau menyebutkan apa saja yang pertama? Mana Ustaz? Nah, Fadal. Ji. Yang pertama menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf. Taib. Ya, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ada penghalang. Yang kedua, sholat wajib maupun yang sunnah. Karena Pesan. Allah tidak menerima sholat yang sebelum bersuci, sebelum berwudu. Yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Ustaz. Karena Nabi Iya. SAW sebelum tawaf beliau berwudu. Iya. Taib. Pesan barakallahu fiik. Nah, jadi ada 3 poin tadi itu. Jadi apa yang namanya orang yang berhadas, baik dia hadas besar ataupun hadas kecil, maka dia dilarang melakukan amal-amalan yang telah disebutkan oleh Aakh Aji tadi. Kemudian jam berapa ini? Belum mau jam. Bukan 3:03. Tape, ya insya Allah anak kira cukup sampai sini dulu. Nah, nanti insya Allah kita akan teruskan. Nah, di sini kata Syekh wa amal asya alati tahrum al muhdis hadasan akbar khosatan fahiyya. Adapun ya perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang berhadas, baik apa namanya, ini khusus ya, hadasan akbar khosatan, hadas yang besar secara khusus, maka yang pertama yaitu yahrum ala muhdis hadasan akbar qiraatul Quran. Maka bagi orang yang berhadas besar, ya dia dilarang untuk membaca apa? Al-Qur Al-Quran. Ya, ini khilaf juga ya. Fikih ini banyak khilafnya. Insya Allah kita akan baca ini di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku lu qouli hada. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. جزاك الله خيرا أستاذ بارك الله Baik, Ustaz.